Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali bertemu untuk belajar pendidikan agama Islam khusus kelas 4 dengan materi pelajaran kali ini, pelajaran 4, bersih itu sehat, dengan sub materi kita yang pertama yaitu mengenal arti bersih dan sehat, insya Allah. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Shadaqallahul azim. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal arti bersih dan sehat. Dengan mempelajari materi kali ini, Bapak harap kalian bisa memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, serta mempraktekannya sesuai syariat Islam. Alhamdulillah. Ini ada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, kita akan mengenal arti bersuci. Arti bersuci, yang pertama suci. Suci sudah pasti kalian tahu, suci artinya bersih. Sedangkan bersuci artinya yaitu membersihkan diri dari kotoran. Ya, bersuci itu membersihkan kotoran yang membuat ibadah kita tidak diterima. Itu harus dibersihkan, yaitu hadas dan najis. Selanjutnya, pengertian hadas. Pengertian hadas adalah keadaan badan tidak suci sehingga tidak boleh sholat. Itu artinya hadas, ya. Jadi badannya dalam keadaan kotor sehingga tidak boleh sholat. Hadas itu ada dua. Yang pertama hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Diantaranya buang air, buang angin, dan yang ketiga penyebab batalnya wudu. Nah, itu adalah hadas kecil, ya, yang bisa langsung wudu kembali, seperti buang air. Sesudah buang air dibasuh atau dibersihkan lalu wudu kembali. Jangan sampai setelah buang air atau buang angin kita langsung sholat, tidak wudu dulu. Itu sudah batal karena sudah ada hadasnya, ya, buang air. Yang selanjutnya hadas besar. Apa sih itu hadas besar? Hadas besar yaitu untuk laki-laki itu mimpi basah, dan untuk perempuan itu haid. Itu namanya hadas besar, dan itu harus membersihkannya dengan cara mandi, ya, bukan langsung wudu tapi mandi, ya, karena hadasnya hadas besar. Nah, kemudian pengertian najis sekarang. Najis adalah kotoran. Nah, ini kan kotoran yang menyebabkan ibadah tidak syah. Itu ada kotoran. Yang pertama kita mengenal najis mughaladhah. Najis mughaladhah itu artinya najis berat. Najis yang diantaranya yaitu najis anjing dan babi. Nah, jika kita terkena gigitan atau air liur itu harus segera dibersihkannya, dan salah satunya yaitu dengan menggunakan tanah sebagai alat untuk membersihkannya, ya.
Yang selanjutnya yaitu najis muhafafah, najis ringan. Apa itu najis ringan? Contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun serta belum memakan selain air susu yang berasal dari ibunya. Nah, najis ini adalah najis ringan, ya. Cukup gimana dibersihkannya? Cukup empel saja, ya, dilap pakai air, dilap, ya. Nah, itu mudah, ya, ini ringan. Tapi ingat, bayi yang belum bayi yang belum makan selain air susu ibu, nah itu bisa, ya, bisa disebut najis ringan. Yang selanjutnya yaitu najis mutawasitoh, yaitu najis sedang. Contohnya air kencing, nanah, apapun yang keluar dari lambung, bangkai selain bangkai manusia, ikan dan belalang, itu adalah najis, ya, najis mutawasitoh. Sebelum melaksanakan sesuatu atau melakukan ibadah, ketika kita sudah kencing harusnya berwudu kembali, itu karena kita sudah mengeluarkan najis mutawasitoh. Selanjutnya, sebagai umat muslim tentulah harus selalu dalam keadaan bersih dalam beribadah. Diantaranya yang harus bersih yaitu badan kita harus bersih nih, badan. Yang kedua, pakaian. Dan yang ketiga adalah tempat ibadah itu sendiri, itu harus benar-benar bersih agar ibadah kita dapat atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah kita mau diterima jika badan pakaian kita mengandung najis, ya? Sedangkan najis adalah kotoran yang harus dibersihkan. Nah, bagaimana sih cara membersihkan najis? Membersihkan najis dengan air mutlak. Misalnya air sumur dan air hujan. Seperti Bapak bahas tadi sebelumnya, yaitu ini najis mutawasitoh, ya. Sama muhafafah, ya. Beda dengan najis mughalladhoh, ya, tetap pakai air tapi harus memakai tanah sebagai pembersihnya, karena najis mughalladhoh itu adalah najis besar atau berat, ya. Jadi harus menggunakan tanah salah satunya. Nah, coba diperhatikan, ini adalah cara membersihkan najis, yaitu air yang datang dikucurkan ke benda yang bernajis. Coba lihat, perhatikan gambar. Jadi jangan sampai benda yang bernajis itu dimasukkan ke dalam bak, ya, dicucinya di dalam bak, itu cara yang salah, ya. Bisa jadi najisnya nanti tercampur dengan air, ya, dan air itu menjadi tidak suci kembali. Nah, cara membersihkan najis seperti ini pada gambar, lihat. Caranya yaitu air yang datang dikucurkan ke benda yang bernajis, bukan najisnya atau bendanya yang datang ke air. Nah, itu jangan sampai salah, ya. Nah, cara membersihkan atau mencucikan badan nih, bagaimana caranya? Nah, pastinya kalian sudah tahu. Yang pertama yaitu dengan cara mandi. Mandi seperti ini, ya, dapat membersihkan badan dari kotoran yang menempel pada badan itu sendiri. Makanya kita haruslah mandi sehari 2 kali, ya, untuk membersihkan dan menyucikan badan. Serta mandi juga dapat menjadikan tubuh kita menjadi sehat dan bersih. Itu. Yang kedua, cara menyucikan badan yaitu dengan cara istinja atau cebok, ya. Istinja atau cebok seperti ini, ya. Istinja adalah membersihkan kotoran yang sering kita keluarkan setelah buang air kecil atau buang air besar. Setelah buang air kecil haruslah diistinja dulu, ya, dibersihkan dulu. Begitu juga buang air besar haruslah dibersihkan dulu, ya. Menggunakan apa? Air. Pak, kalau tidak ada air boleh pakai batu atau pakai tisu, ya, atau pakai benda-benda yang
sekiranya kasar ya, bentuknya kasar, itu bisa dijadikan alat untuk membersihkan nanti istinja kita ya. Nah, itu cara membersihkan badan atau membersihkan badan. Istinja, mandi itu dilakukan di mana? Di kamar mandi ya. Tapi ingat, ketika masuk kamar mandi, hafal gak doanya? Nah, kalau belum hafal, kita hafalkan ya. Nah, ini adalah doa masuk WC. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Itulah doa masuk WC. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Dan untuk tugas hari ini pastinya ada ya, silahkan dikerjakan. Ada 5 soal yang sudah Bapak jelaskan di awal. Silahkan dikerjakan. Ini soalnya 5 soal sudah dikerjakan, boleh nanti dikumpulkan ke sekolah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.